Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan manhwa berjudul Bones yang menceritakan sang anak malang yang dalam hidupnya hanya dipenuhi penderitaan bak neraka dengan pertarungan tanpa henti. Meski awalnya dianggap lemah, tapi dia berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, bahkan dapat dikatakan sebagai makhluk abadi. Dia terus berjuang dan berjuang dengan mengalahkan para monster, serta para hunter demi bertahan hidup sekaligus melindungi ibunya yang sedang koma. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Ji-hoon yang menghadapi hunter terkuat dari Amerika yaitu sang pendeta Lucas. Di sisi lain sang hunter nomor 1 Rusia sangat kesal karena Lucas baru saja menghabisi para pasukannya di medan perang lalu menuju ke Korea. Ruzana tak menyangka jika selama ini Lucas menyembunyikan kekuatannya sejak dulu dan sekarang baru bergerak. Situasi ini sangat tidak menguntungkan negaranya, dan jika mereka menunjukkan celah maka para hunter negara lain pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Rusia. Dia pun mulai berpikiran jika saja mereka bisa menangkap monster yang disebut sebagai Sang Artik, maka situasinya pasti akan berubah. Di saat itulah Tae-su muncul sambil menawarkan keinginannya menangkap monster tersebut untuknya. Artik monster pertama kali ditemukan dengan unsur ketidaksengajaan oleh para hunter di wilayah markas utama Kutub Utara. Monster ini memiliki ukuran raksasa dengan tampilan yang mengerikan, sekaligus monster pertama yang dilabeli sebagai monster rank triple S di dunia. Dengan wujud aneh serta ukuran yang sangat tak normal, membuat manusia terlihat seperti semut bagi sang monster Artik. Kemunculannya menggemparkan Rusia hingga membuat semua hunter yang berjaga di Kutub Utara dilanda teror akan kemunculan monster tersebut. Sasaran pertama dari amukan Artik adalah markas utama Kutub Utara Rusia yang seharusnya berfungsi untuk mengatasi invasi musuh dari negara lain. Dalam sekejap markas itu dihancurkan dengan mudah, ditambah para korban yang berjatuhan tanpa adanya yang selamat. Kemalangan ini menjadi kesialan bagi Rusia karena monster tipe seperti ini belum pernah muncul di negara lainnya, dan pemerintah Rusia yang sebelumnya tidak terlalu peduli pada gerbang dan monster disebabkan mereka tidak mendapatkan invasi monster sebanyak negara lain, kini mengerahkan seluruh pasukannya demi mencegah monster itu memberi kerusakan berkelanjutan. Akan tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil, bahkan para pasukan dan para hunter tidak bisa menggores makhluk tersebut dan mereka memutuskan menggunakan pilihan ekstrim. Setengah dari bom nuklir Rusia pun digunakan untuk melenyapkan sang monster Artik, sehingga menciptakan ledakan dahsyat yang membuat tempat itu bergemuruh layaknya sebuah gempa. Akan tetapi monster itu tidak bisa mati dari serangan tanpa mana, walau serangan itu sangat dahsyat dan hal ini menimbulkan kekacauan yang makin tak terkendali. Tak butuh waktu yang lama wilayah Kutub Utara Rusia menjadi tanah milik monster tanpa bisa terbantahkan lagi, bahkan manusia tak berani menginjakkan kakinya di sana. Setelah itu untuk memulihkan dana Rusia, maka mereka mendeklarasikan perang melawan Amerika di bawah kepemimpinan Ruzana secara langsung. Kedatangan Tae-su membuat Ruzana sedikit terkejut akan keberaniannya memasuki kediamannya. Tak hanya itu, seorang hunter rank S berani memberinya tawaran untuk mengalahkan monster yang disebut sebagai monster rank triple S pertama di dunia. Sang hunter nomor 1 Rusia tak hentinya tertawa disebabkan omongan Tae-su yang dianggapnya sebuah lelucon yang konyol. Ruzana pun mulai bergerak dari tempat duduknya sambil mempertanyakan bocah di depannya yang datang tanpa permisi kendali membual untuk mengalahkan monster Artik, padahal dia hanyalah hunter rank S. Dia paham jika hunter di level itu sudah cukup langka dan kuat, tetapi monster yang ingin dilawannya adalah makhluk di luar nalar dan hal itu membuatnya kesal.
Seketika gemuruh terjadi di dalam ruangan itu hingga menciptakan tekanan yang menimbulkan kerusakan yang terus berkelanjutan dengan lantai yang retak. Meskipun terdesak, tapi Taisu masih berani mengatakan jika Ruzana berada di tempat ini disebabkan kehadiran monster itu agar tak menginvasi wilayah lain di negaranya. Tak hanya itu, Taisu juga telah mendengar jika Ruzana telah dipecundangi oleh Amerika disebabkan kehadiran Lucas sang hunter terkuat di sana. Taisu pun menampakkan wajah yang penuh tekadnya dan pasti akan mengalahkan monster itu. Akan tetapi Ruzana berdiam di tempat ini bukanlah tanpa alasan di mana hanya dia yang bisa bertahan dari radioaktif monster Arktik. Walau Taisu menggunakan pelindung, tapi sesuatu seperti itu takkan berguna melawan radioaktif dalam konsentrasi tinggi dan dia akan mati tanpa bisa berbuat apapun. Kemudian Ruzana dikejutkan akan apa yang dilihatnya di mana Taisu bertingkah aneh dengan kekuatan yang belum pernah dilihatnya. Di sana terlihat Taisu yang lolos dari pengaruh tekanan milik Ruzana, tapi kepribadiannya berubah menjadi lebih ekstrim saat melepaskan kekuatannya. Ruzana akan memberinya izin untuk melawan monster, dan jika berhasil menang maka Taisu akan mendapatkan setengah dari mana monster Arktik tersebut. Meski sang monster Arktik adalah bencana bagi Rusia, tapi kehadirannya juga merupakan harta karun disebabkan monster itu memiliki jumlah mana yang sangat fantastis hingga bisa meningkatkan kemampuan para hunter. Taisu tak terlalu peduli akan hasil jarahan itu karena dia hanya ingin bertarung dengan monster itu lalu memberinya kepada Ruzana. Sementara itu Ji-Hon berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan disebabkan serangan Lucas. Walau Lucas dijuluki manusia suci bahkan dianggap perwakilan dari dewa, tapi tetap saja dia akan menghabisi seseorang jika menginginkannya. Kekuatan yang dikeluarkannya kali ini sangat berbeda dari sebelumnya di mana tubuh Ji-Hon hancur seperti debu dengan kerusakan paling tinggi di antara serangan serta luka yang pernah diterimanya selama dalam pertarungan. Lucas mengetahui jika tubuh Ji-Hon sedikit unik karena memiliki kemampuan generasi di luar nalar, jadi dia akan memurnikannya hingga tak tersisa. Dalam waktu singkat tubuh Ji-Hon menjadi debu yang berhamburan tanpa sisa. Akan tetapi Ji-Hon tidak sepenuhnya menghilang di mana saat menjadi debu dia masih memulihkan diri walau hanya sebatas mata saja. Kemudian mata itu terus pulih hingga mulai membentuk wajahnya, tapi Ji-Hon memutuskan untuk menjauh dari Lucas. Untuk saat ini Ji-Hon tidak yakin bisa mengalahkan Lucas dengan kekuatan pemurnian mutlak yang bahkan mampu menjadikan tulang kerasnya seperti debu. Namun Lucas dapat merasakan kehadirannya dan dia takkan melepaskan mangsanya begitu saja, bahkan dia sudah tiba di belakang Ji-Hon. Lalu Ji-Hon segera melayangkan tusukan pedang tulangnya sebelum musuhnya menyerang terlebih dahulu, tapi tulangnya malah menembus tubuh Lucas yang tampak nyata. Serangan itu seharusnya bisa menghabisinya, tapi serangan fisik terlihat sudah tak berguna untuk melawannya. Setelah itu Lucas memeluknya sambil mengucapkan permintaan maafnya karena Ji-Hon haruslah dimurnikan demi kelangsungan hidup umat manusia dan tubuh Ji-Hon mulai mengalami keretakan. Walau Ji-Hon terus memberontak tapi Lucas tak ingin melepaskannya, bahkan meminta Ji-Hon untuk membencinya. Untuk kedua kalinya tubuh Ji-Hon kembali hancur seperti debu tanpa sisa. Lucas mengakui jika Ji-Hon merupakan monster yang sangat menakjubkan dengan kemampuan pemulihan yang terlihat tak terbatas. Saat dia pulih maka Lucas dengan senang hati memberikannya pelukan hangat untuk menghabisinya tanpa mengalami penderitaan. Kemampuan Ji-Hon adalah bakat yang bisa menutupi kulitnya dengan tulang. Akan tetapi prosesnya itu disertai dengan rasa sakit yang luar biasa, bahkan membuatnya berteriak dan menangis saking sakitnya. Kini Ji-Hon merasakan sakit yang sama bahkan jauh melebihi yang pernah dirinya alami.
Setiap saat tubuhnya hancur menjadi debu, maka tulang-tulang itu mengamuk untuk menutupi tubuhnya agar utuh kembali. Tidak hanya bagian dari tubuh tertentu, akan tetapi semua tubuh merasakan sakit yang sama, sehingga Ji-Hoon benar-benar berada dalam kondisi kesakitan maksimal. Dia juga tak sempat berteriak disebabkan tubuhnya yang hancur dalam waktu singkat dan pulih di waktu yang singkat pula. Selama ini Ji-Hoon terus bertahan meski rasa sakit menyerangnya demi membalas dendam yang disertai harapan terkait kesembuhan ibunya. Namun kekuatan Lukas merupakan serangan instan yang menghancurkannya sekaligus membuat regenerasinya terus terulang kembali. Maka rasa sakit ini dengan mudah melampaui semua kejadian yang pernah dialaminya baik melawan para hunter dan para monster itu sendiri. Lukas benar-benar adalah lawan terburuk yang pernah dilawan oleh Ji-Hoon selama ini. Pengulangan dan pengulangan terus terjadi hingga berada dalam jumlah yang tak terhitung. Rasa sakit dari tiap rasa sakit terus menyerangnya tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Kini Ji-Hoon seakan terperangkap dalam rasa sakit yang abadi bak neraka. Baik regenerasinya telah melampaui batas dari sebelumnya dan hal itu beriringan dengan rasa sakit tanpa batas yang melampaui segalanya. Kembali beberapa waktu sebelumnya di mana Ji-Hoon baru saja memasuki sekolah khusus bagi mereka yang telah dibangkitkan. Di sana dia seringkali menyaksikan hunter yang sangat dihormatinya, yaitu Lukas dari Amerika. Kemudian murid itu menanyakan kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Ji-Hoon. Dia pun menjawab jika dirinya hanya bisa menutupi lukanya dengan tulang dan hal itu terjadi secara instan. Setelah mendengar kemampuan itu Ji-Hoon malah mendapatkan perlakuan yang buruk dan hari inilah hari dimulainya pembulian yang dialaminya. Pelakunya adalah Tae-Su dan dia menganggap kemampuan Ji-Hoon sangatlah menjijikkan. Di tengah rasa sakit yang diberikan oleh Lukas di sana Ji-Hoon terus bertanya-tanya kenapa dirinya harus merasakan semua ini. Ia kehilangan ibunya dan saat ingin membalas dendam dirinya bahkan menjadi korban kembali. Tak hanya itu dia menjadi mangsa bagi para monster dalam gerbang merah, sehingga dirinya bertarung tanpa henti selama 5 tahun di sana. Saat menginjakkan kaki di dunia manusia kembali dia malah terlibat dalam pertarungan melawan hunter tingkat atas dari berbagai negara. Dia telah merasakan rasa sakit dari panasnya magma yang menelannya secara utuh. Ji-Hoon juga telah merasakan rasa sakit yang ditimbulkan oleh dinginnya es mutlak yang membekukan seluruh tubuh hingga di bagian terdalam. Tak hanya luka fisik, tapi dia juga harus menelan rasa sakit akan kenyataan orang berharganya yang mati. Ji-Hoon terus bertanya-tanya kesalahan seperti apa yang sudah dilakukannya hingga harus menerima rasa sakit seperti ini. Di alam bawah sadarnya Ji-Hoon kecil dalam wujud manusia membenarkan yang dikatakan Lukas di mana jika mereka hidup maka orang yang tak bersalah akan menjadi korban dari amukan gerbang merah. Jika dirinya mati maka ibunya tetap akan hidup dan takkan ada yang berubah. Ji-Hoon dalam wujud manusianya meminta dirinya yang dalam mode monster untuk menyerah karena ibunya yang hidup sudah lebih dari cukup. Hanya saja Ji-Hoon yang sekarang ini malah tertawa dengan menganggap pemikiran seperti itu sangatlah konyol. Dia tak perlu memikirkan orang lain dan tak peduli jika semua orang mati karena hanya ibunya lah yang terpenting. Siapa sangka Ji-Hoon memanfaatkan gerbang merah terdekat untuk mengalirkan kekuatan padanya. Kini serangan instan Lukas dapat tertahan olehnya hingga Ji-Hoon memiliki kesempatan untuk menyerang. Serangan yang dilancarkannya sangat dahsyat sehingga pancaran merah memenuhi seluruh kota. Pada akhirnya tubuh Lukas terluka dan hal itu membuatnya kebingungan karena hal ini belum pernah terjadi. Pertarungan itu diliput oleh media dan semua orang menganggap Lukas adalah pahlawan yang ingin menghentikan invasi gerbang merah dengan mengalahkan Ji-Hoon.
Putra Lukas mulai menampakkan wajah sedihnya disebabkan luka yang dialami oleh ayahnya. Sementara itu Yumin terus melakukan pengobatan tanpa henti. Walau sekretarisnya sudah mengingatkannya agar berhenti karena hal itu bisa membahayakan dirinya sendiri, tapi Yumin tetap berjuang. Dia telah membuat Ji-Hon menanggung nasib negara ini di pundaknya dengan menjadi monster yang dibenci umat manusia dan dia harus membalas kebaikan tersebut. Hal yang harus dilakukannya adalah memenuhi satu-satunya keinginan Ji-Hon yaitu menyembuhkan ibunya. Di sana Yumin tergeletak dan sekarang pengobatannya telah selesai. Di saat yang sama ibu Ji-Hon yang selama ini tak sadarkan diri kini membuka matanya setelah sekian lama.